Tapi shalom, selamat malam teman-teman di mana saja teman-teman berada. Jumpa lagi dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Roni, channel pejuang yang penuh kasih, Ija Tusanti. Dari Puncak Tikala, saya Taimen mengucapkan selamat menyaksikan tayangan ini. Puji Tuhan teman-teman, jika di kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali ya. Dan saya bersyukur saya masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan, terutama diberikan kekuatan untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar kebenaran tentang pengajaran-pengajaran dari Injil Alkitab kita secara keseluruhan ya teman-teman. Jangan sampai kita mau untuk terpengaruh dengan pemberitaan yang menyesatkan. Ya, untuk itu saya dan malam hari ini nanti saya akan ditemani oleh rekan kita, Bapak Robin Hood, untuk menyampaikan kabar kebenaran melalui tayangan kita pada malam hari ini. Nah, topik kita pada malam hari ini, teman-teman, ya, bahas tentang tuduhan-tuduhan dari kalangan saudara-saudara kita ya, RT Nala. Mereka mengatakan bahwa kitab suci kita, Alkitab, yang terdiri dari Taurat, Injil, Mazmur, atau Zabur, dan juga kitab-kitab lainnya ada di dalam, itu telah dipalsukan. Ya, nah kalau seandainya tuduhan mereka bahwa Alkitab telah dipalsukan, mereka akan berkontrasepsi atau berkontradiksi ya. Teman-teman saya sering melesetkan kata kontradiksi itu dengan kontrasepsi. Ini akan menyebabkan kontradiksi atau kontrasepsi antara pengajaran di dalam Al-Quran sendiri. Di ayat-ayat lain dikatakan bahwa Allah SWT sangat menjaga kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, yakni kitab Taurat, Injil, dan juga kitab Zabur. Ya, tetapi para ulama belakangan, ya, setelah peninggalan Nabi Muhammad, yang mana tidak ada di dalam Al-Quran, mereka mengajarkan bahwa, Alkitab katanya telah dipalsukan. Nah, dari mana dasar mereka mengatakan Alkitab telah dipalsukan? Ini akan kita bahas ya, pada malam hari ini. Saya mengundang teman saya untuk bisa masuk, dan kita akan berdiskusi ya, tetapi nanti saya memaparkan, baru beliau nanti akan menambahkan. Halo, selamat malam Pak Robin Hood. Shalom. Iya, selamat malam Pak Warani. Bagaimana kabar? Ya. Baik Pak Robin Hood, ya puji Tuhan ya, kita masih diberikan kesempatan untuk memberitakan kabar baik ini ya. Oke. Nah teman-teman, nanti saya dan Pak Robin Hood yang akan memaparkan hal ini. Kami juga ya ingin supaya ini bisa jangan sampai ada tuduhan bahwa ini hanya monolog ya, atau hanya sebelah pihak. Kami membuka diri khususkah untuk para ulama atau para polemikus muslim untuk datang di sini ya, buktikan kepada kami di mana kira-kira tuduhan Anda mengatakan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan. Tentunya Anda membuktikan itu dengan ayat-ayat atau dengan referensi literatur yang Anda yakini sendiri. Ya, jangan Anda malah mencomot-comot dari Alkitab kemudian membanding-bandingkan. Ya, Anda pakai literatur Anda sendiri. Ya, dan Anda jelaskan di bagian mana sebenarnya. Ya, nanti saya buktikan kepada Anda bahwa Anda telah menjadi orang kafir karena Anda telah tidak percaya dengan Allah Anda sendiri yang mengatakan bahwa Dia menjaga supaya Alkitab itu tidak ada yang dipalsukan. Oke, mari kita bahas ya teman-teman ya. Pak Robin Hood, saya coba memaparkan dulu Pak ya. Ya, silakan Pak. Oke, sebenarnya Pak Robin Hood kemarin saya sudah mencoba ya menjelaskan di dalam tayangan saya yang sebelumnya bahwa ada kurang lebih
10 atau tepatnya ada sekitar 11 ayat yang saya temukan di mana ayat-ayat Al-Quran itu mengindikasikan adanya kitab-kitab yang telah dipalsukan. Dalam hal ini yang dimaksud kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh SWT kepada nabi-nabi sebelum Muhammad, ya, yang kita kenal sebagai Taurat, ada yang dikenal sebagai Injil, dan ada yang dikenal sebagai Zabur atau Mazmur. Ya, itu 3 kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Nah, ada 11 ayat di Al-Quran yang secara clear, secara implisit, ya, secara jelas menyatakan bahwa terindikasi bahwa ayat-ayat di dalam kitab tersebut atau pengajaran di dalam kitab-kitab tersebut itu telah mengalami perubahan. Nah, ternyata yang saya temukan, ya, dari 11 ayat itu, 10 ayat lainnya itu menyatakan bahwa yang berubah itu adalah makna, yang berubah itu adalah arti, yang berubah itu adalah prakteknya. Ya, mereka melakukan perubahan dalam hal tafsir, dalam hal maknanya, ya, dalam hal prakteknya berlawanan dengan apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Dan satu-satunya ayat yang menyatakan bahwa ayat yang secara fisik tulisan kitab-kitab itu dirubah, itu hanyalah terdapat di dalam QS 2 ayat 79 atau surat Al-Baqarah ayat 79. Ya, kemarin saya sudah uraikan nih panjang lebar contoh yang ada di layar ini. Nah, contoh yang ada di layar ini, ya. Ini adalah 11 ayat yang terindikasi bahwa Alkitab itu telah mengalami perubahan. Oke. QS 241, QS 2 ayat 42, QS 2 ayat 75, dan QS 2 ayat 79 yang secara fisik. Kemudian ada QS 2146, kemudian ada QS 3 surat Ali Imran ayat 71, kemudian di QS 4, ya, An-Nisa ayat 46, kemudian di surat Al-Maidah QS 5 ayat 13, ya, sini, ya, kemudian di ayat 13, 14, dan 15, ya. Jadi di Al-Maidah itu ada 3 ayat yang berurutan, ayat 13, 14, 15 itu firman Allah kepada umat Nasrani dan umat Yahudi pada saat itu. 13 Al-Maidah 13, 14, dan 15. Nah, Pak Robin Hood itu cuma ada di 11 ayat ini, Pak Robin Hood. Tetapi yang saya temukan, ya Pak Robin Hood, yang saya temukan di sini, ya, yang saya kasih istilah judul Quran membantah Quran sendiri, ada lebih dari 35 ayat yang menyatakan bahwa kitab-kitab itu justru terjaga. Ya, kitab-kitab tersebut adalah dijamin oleh Allah SWT bahwa janji-janji dia ini tidak akan berubah. Satu noktah pun, satu titik pun di dalam firman dia yang dia ungkapkan dalam ayat-ayat tersebut itu tidak akan berubah. Nah, itu ada 35 ayat lebih. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat kesimpulan ini, sebenarnya menurut saya tidak ada yang berubah dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui nabi-nabi sebelumnya. Seperti itu. Iya, saya tanggapi sedikit Pak Warani dan teman-teman, ya. Ada ayat Al-Quran di QS 4 ayat 82 dikatakan begini, sahabat muslim. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka akan ditemukan kontradiksi di dalamnya. Ya. Nah, jadi umat muslim punya pilihan. Itu ayat itu saling berkontradiksi atau bagaimana? Kalau Anda menentang ayat yang satu dengan ayat yang lain saling menentang, maka itu membuktikan Al-Quran Anda berarti bukan dari Allah, kan? Sesuai dari QS 4 ayat 82 itu. Jadi bagaimana umat muslim menjelaskan ada satu ayat yang mengatakan Taurat Injil sudah berubah, sementara ayat yang lain Allah itu berkata lain lagi. Nah, itu
harus kita pikirkan bersama ya. Kita minta umat muslim bisa menjelaskan hal itu. Mau mengaku itu bertentangan atau bagaimana? Ingat konsekuensinya QIS 4 ayat 82. Demikian Pak. Lanjutkan lagi Pak. Ya, betul sekali Pak Robin. Contoh ya, di surat Al-An'am ayat 34 ini. Ya, telah sesungguhnya didustakan rasul-rasul sebelum kamu. Itu didustakan ini artinya mereka membantah terkait rasul-rasul yang sudah diutus. Nah, di ayat Al-An'am ayat 34 ini, saya tekankan melalui huruf tebal itu ya. Nampak ya Pak ya? Pak Winhut ya. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji-janji Allah ini. Yang melalui nabi-nabi yang dibawa sebelumnya. Nah, dari sini saja apa yang disampaikan Pak Robin Hood. Kalau mereka konsisten, ya, mereka percaya bahwa Al-Quran itu seperti yang di surat An-Nisa ayat berapa tadi Pak? Yang Bapak sampaikan bahwa tidak akan ada pertentangan. Kalau mereka dapat satu pertentangan. QIS 4 ayat 82. Yes, betul. Mungkin Bapak kasih buka dulu biar tahu teman-teman. Iya, biar ini tidak dianggap sebagai karang-karang aja ya. QIS 82. Nah, ya di An-Nisa ayat 2 atau 42 Pak? 42 Pak ya? 42 atau 42? QIS 4 ayat 82. Oh betul tadi. Betul. Ini ya. Nah, ini saya udah temukan Pak. Di An-Nisa ayat 82 ini menarik ya, teman-teman. Nih. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ya, ini yang dimaksud oleh Pak Robin Hood. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, nah, kalau kita memahami yang disampaikan oleh Pak ayat yang Pak Robin Hood ini sampaikan, seharusnya mereka tetap berpegang pada ayat tersebut. Bahwa di dalam surat Al-An'am ayat 34 ini, Allah sudah mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat dalam kurung janji-janji Allah ini. Ya, artinya janji-janji yang dibawa oleh rasul-rasul sebelumnya. Seperti itu Pak ya. Nah, ya. Tapi saya mudah menjawab ini. Karena saya tadi sudah mengatakan bahwa di dalam 11 ayat sebelumnya tidak ada dikatakan bahwa Alkitab atau janji-janji Allah itu dirubah. Ayat-ayat di dalam kitab-kitab itu dirubah. Yang dirubah itu sebenarnya hanyalah tafsir-tafsirnya. Yang dirubah itu hanyalah penjelasan-penjelasannya. Yang dirubah itu adalah praktek-prakteknya yang bertentangan dengan maksud dari ayat tersebut, Pak Robi. Itu artinya apa? Artinya memang Allah menjamin 100%, 400.000%. Bahwa Alkitab itu tidak berubah gitu. Ini baru satu loh Pak. Saya belum baca 3 ayat lainnya. Silakan Pak, kalau Bapak. Oh, saya mau lanjutkan, iya. Jadi, apa langsung kita tunjukkan ayat pamungkas ya begitu? Boleh Pak, nggak masalah. Kita langsung. Oke. Daripada kita berlama-lama. Jadi sebelum kita ke situ, jadi kita beritahu dulu kepada teman-teman Muslim, ya, dalam pengajaran kita di sekolah, kita itu pasti belajarnya bertahap, bukan? Kita nggak mungkin SD belajar integral, belajarnya nggak mungkin di SMP, belajarnya di SMA, dan itu pun pelajaran diferensial, persis di kelas 3. Ya, nggak mungkin anak SD belajar persamaan garis. Jadi semua itu bertahap, semua itu ada strukturnya. Demikianlah kita meneliti Al-Quran ini mengikuti urutan turunnya surah, bukan mengikuti nomor-nomor QS-nya. Kenapa mengikuti urutan turunnya surah? Karena itulah urutan
suaranya Pak Robin Hood ini lagi ada masalah nih teman-teman. Pak Robin Hood. Berapa lama aku tadi? Terakhir aku ngomong apa tadi? Tadi udah sampai ke diferensialnya masih saya paham. Oh iya. Ya, demikian juga. Demikian juga kita belajar kesamaan garis, gak mungkin anak SD. Ya kan? Itu adanya anak SMP. Ya. Demikianlah kita juga belajar itu secara bertahap. Jadi memahami kitab suci pun kita bertahap. Ada urutannya. Jadi Al-Quran itu ada urutan kejadiannya. Jadi pelajarilah Al-Quran itu mengikuti urutan turunnya surah. Karena itu adalah urutan peristiwa yang sebenarnya. Bukan kies-kies yang Anda ikuti. Kalau Anda yang ikutin kies-kies, Anda nggak akan pernah tahu apa kejadian sebenarnya. Jadi teman-teman Kristiani, khususnya umat Muslim, ya, pelajarilah Al-Quran itu menurut urutan kies-kiesnya. Nah, contoh, ada banyak perdebatan, ya, ada banyak, saya lihat kayak semacam trik yang dilakukan oleh umat Muslim untuk melakukan pembelaan diri dan berusaha menyerang umat Kristiani, gitu ya. Misalnya dia memberikan satu surah, ya, misalnya surah QS2 Al-Baqarah ayat 79. Bisa kita tampilkan, Pak? QS2 Al-Baqarah ayat 79. Ya, dikatakan di situ, ya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Apa artinya itu kalau sahabat muslim mau pahami? Artinya ayat itu, kitab yang terdahulu itu sudah ada. Kitab Injil, kitab Taurat sudah ada. Lalu ada orang yang berusaha lagi menulis kitab dengan tangannya sendiri. Nah, itu kalau muslim mau jujur, itu artinya. Jadi ada orang di situ yang mau menulis kitab. Bukan menulis kitab kitab Injil dan Taurat lagi, enggak. Injil dan Tauratnya sudah ada. Tapi mereka mau menulis kitab lagi, lalu mereka jual dengan harga murah. Nah, pertanyaannya, siapakah orang-orang itu, kelompok orang-orang itu yang berusaha ingin nulis kitab? Tidak mungkin umat Kristiani, tidak mungkin umat Yahudi. Mereka sudah punya kitabnya. Kalau kita mau jujur, tentu di situ ada kelompok-kelompok umat pagan. Ya kan? Satu. Dan yang kedua, di situ ada Muhammad sendiri. Karena itu di masanya dia menurunkan ayat-ayat kan. Jadi ini sebenarnya persaingan antara kelompoknya Nabi Muhammad dengan kelompok-kelompok lain di luar dari kelompok umat Yahudi. Karena umat Yahudi sudah punya kitab Injil dan kitab Taurat. Begitu teman-teman. Jadi coba kita mulai dari awal dulu ya. Ketika kalian mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah diubah, ya, maka pertanyaan kita, ya, apanya yang sudah diubah? Kita harus tahu dulu. Apakah tafsirnya yang sudah diubah? Nomor 2, apakah ada ayatnya yang hilang? Yang ketiga, mungkin tidak ada ayatnya yang hilang, tetapi saat diucapkan, bisa jadi ada bunyi kalimat yang ditambahi atau dikurangi. Jadi diucapkan sesuatu yang tidak tertulis di situ. Atau yang tertulis di situ misalnya berkata Roh Kudus, tapi disebutnya dengan firman. Diganti kalimatnya. Atau susunan bunyi ayatnya yang diubah. Misalnya contoh, misalnya tertulis ayam, tapi yang diucapkan adalah udang. Atau misalnya tertulis, besok ibu pergi ke pasar. Tetapi yang dibacakan adalah, ayah kemarin sakit perut. Atau katakanlah misalnya di kitab Kejadian ada tertulis,
Musa berlari-lari misalnya, mengejar layangan sambil membawa tongkatnya. Misalnya itu. Tapi kalimat itu diucapkannya di kitab Imamat. Kan begitu kan? Nah, yang bagaimana? Atau mungkin yang dikatakan itu sudah diubah-ubah karena Muhammad kesal bahwa namanya tidak ada tertulis di situ. Sebab ada satu hadis yang menceritakan itu. Riwayat Nabi. Ya, di mana Nabi berusaha mengatakan kepada kaum dia bahwa nama dia ada tertera di situ. Lalu orang-orang bertanya kepada para imam Yahudi, dan para imam Yahudi mengatakan tidak ada nama Nabi di sini. Lalu karena itu Nabi marah-marah, menuduh kitab itu sudah diubah. Nah, yang mana? Kita harus terbuka ya teman-teman ya. Nah, tadi saya berikan contoh tentang kemungkinan adanya orang yang berusaha membuat kitab menurut pemikirannya sendiri. Itulah contoh surah QS2 Al-Baqarah ayat 79. Ini adalah surah turun ke-87. Ya. Surah turun ke-87. Menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Jadi ada orang yang menulis kitab lagi gitu loh maksudnya. Kalau Taurat dan Injil sudah ada, sudah tertulis, apalagi mau ditulis. Lalu ada orang yang mau menulis kitab lagi. Siapa kemungkinannya? Kemungkinannya adalah kelompok Muhammad dan kelompok di luar Muhammad yang bukan dari pihak Yahudi. Ya, saya bisa teruskan lagi Pak, atau gantian? Oke, supaya kita lebih memahami apa yang Bapak maksudkan, saya bisa menambahkan Pak ya. Ya, silakan Pak. Di sini ada Pak Haji Isa. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan Pak Robin Hood terkait surah Al-Baqarah 79 ini, QS2 79 ini. Nah, ini yang saya maksudkan satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang mengindikasikan bahwa secara fisik, secara literat, secara tulisan, itu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu telah dirubah-rubah dengan tangan. Ya, tetapi tadi Pak Robin Hood katakan, siapa pelakunya? Siapa yang melakukan perubahan tersebut? Ya, analisa Pak Robin Hood tidak mungkin pelakunya adalah orang Kristen dan orang Yahudi, karena mereka sudah punya kitab sendiri. Analisa Pak Robin tadi adalah orang-orang pagan Quraisy dan juga mungkin Muhammad yang sedang gencar-gencarnya menurunkan wahyu-wahyu. Ya, di situ ada Waraqah bin Nawfal yang sudah almarhum. Ya, tetapi Pak Robin Hood, saya sangat respect dengan Muslim, Pak. Saya hanya mau mengartikan ayat ini dengan saya membaca tafsir mereka. Saya baca lebih dari 20 tafsir mereka terkait dengan ayat ini. Ya, di sini ada di tampilan web ini ada sekitar 8 tafsir. Kemudian saya compare lagi dengan tafsir-tafsir lain. Ya, hampir sekitar 20 tafsir. Dan apa yang dikatakan? Pertanyaan Pak Robin Hood, siapa yang pelaku perubahannya? Nah, karena saya respect, saya coba mengutip beberapa tafsir di sini, Pak ya. Boleh, Pak ya? Oke. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari tafsir ya, pertama dari Kementerian Agama, siapa pelakunya itu? Yang ditanyakan Pak Robin Hood. Pelakunya itu adalah, ini menurut para penafsir Kementerian Agama Saudi Arabia, Pak. Itu adalah dari kalangan Yahudi. Pendeta-pendeta busuk dari kalangan Yahudi. Ya. Tujuannya mereka menulis ini, supaya mereka bisa menjual. Kepada siapa menjualnya? Kepada masyarakat pagan Quraisy, ya, orang-orang yang baru belajar mengenai pengajaran-pengajaran yang disebut sebagai Allah seperti ini, ya, mereka ingin tahu ajaran Yahudi itu seperti apa. Jadi yang dimaksud ini adalah Taurat gitu, Pak. Nah, para rabi-rabi yang ada di kota Madinah, ini ayat Al-Baqarah kalau nggak salah ini ayat Madaniyah ya, artinya yang tadi surat berapa Pak? 78 Pak ya? Surat berapa ini? Yang turun ke 78 Pak ya? Ini kan masih turun di kota Medina ya, makanya masuk masih masuk dalam kategori kitab Madaniyah.
ya, Sudah turun bukan ke 87. 87 ya. Nah, jadi ini yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang di sekitar kota tempat tinggal Muhammad, Madinah, mereka lah yang mendapat kitab-kitab ini, Pak. Mereka membeli dari rabi-rabi Yahudi. Nah, sekarang secara logika berpikir, Pak, kalau misalnya kitab Taurat yang ada di kota Madinah ini dipalsukan, apakah kitab Taurat yang ada di Israel Yahudi sana, atau kitab Taurat yang sudah menyebar ke Eropa, sudah menyebar ke seluruh dunia, itu juga ikut dipalsukan? Tentu jawabannya tidak. Karena yang beredarnya cuma di sini. Betul kan, Pak? Secara logika. Nah, ini yang orang-orang tidak paham. Ya, karena apa? Saya melihat ulama mereka, ya, ustadz mereka, Adi Hidayat misalnya, justru dia menuduh perubahan-perubahan dari ayat ini itu dilakukan oleh orang Kristen, Pak. Ya, dilakukan oleh orang Kristen katanya. Nah, di sini, Pak. Ini video di sini. Kan Bapak kan tadi kan Pak apa namanya? Pak Robin Hood tadi kan mengatakan apa sih yang dirubah ini? Kalau kalian bilang dirubah. Nah, dia jelaskan ini yang dirubah itu tadi yang Bapak katakan terakhir. Bahwa Nabi Muhammad yang harusnya ada di dalam Quran, di dalam Taurat, katanya sudah dihilangkan. Gitu, Pak. Gitu ya. Nah, saya coba cuplikan ya apa yang bagaimana Pak? Kurang keras tadi, Pak? Dia mengatakan gini, Pak. Nanti Bapak dengar di sini. Dia mengatakan yang dirubah-rubah itu berdasarkan QS 2 ayat 9 ini itu adalah seharusnya di Taurat ada cerita tentang Nabi Muhammad. Ya, tetapi itu dihilangkan oleh orang Yahudi. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana orang Yahudi menghilangkan ini? Kalau dia hilangkan yang ada di kota Madinah, sementara Taurat itu yang ada aslinya di Israel itu apakah ikut berubah? Kan gitu pertanyaannya. Coba Pak ya, dengar ya. Coba kita dengar. Kitab itu maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis. Agak kuat dikit, Pak. Awas dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu. Konsep ketuhanan jadi berubah. Silakan. Apa di antara yang berubah? Diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuhan, yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Lihat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja. Ya, itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Jadi begitu disoalin. Nabi Musa, Nabi Isa dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, tuliskan di Alkitab. Yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini. Tuhan itu cuma satu. Menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun Yesus pun Al-Masih pun Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita. Nah, itu Pak. Di antaranya yang Bapak tanyakan. Apa sih yang dituduhkan dirubah? Itu. Nah, seperti itu. Ada lagi yang lainnya. Di video ini dia mengatakan seharusnya di situ ada Nabi Muhammad. Cerita tentang Nabi Muhammad. Tapi katanya dihilangkan. Nah, ini kan tuduhan, Pak. Padahal kan tadi sudah ceritakan bahwa QS 279 itu yang dirubah itu adalah tulisan-tulisan yang beredar di kota Madinah itu. Yang dijual oleh rabi-rabi itu dengan harga murah gitu, Pak. Silakan, Pak. Iya, jadi suara saya terdengar, Pak? Jelas. Terdengar jelas. Jelas ya? Oke. Kalau agak berubah dikit suara nggak apa-apa ya.
Jadi ini tuduhan Pak Adi Hidayat ini gampang dipatahkan. Ya, inilah umat muslim ya. Anda membaca surah, tadi itu surah ke-87 Al-Baqarah. Seolah-olah itu surah udah jadi pamungkas. Udah menjadi solusi terhadap semua permasalahan. Padahal belum selesai ceritanya. Jadi kita langsung aja ke intinya ya. Kita lihat aja, beranikah dia mengatakan bahwa ayat-ayat ini kontradiksi? Coba kita ke QS 5 Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 48. Nah, supaya teman-teman sambil Bapak Warani buka, biar teman-teman ngerti, Al-Maidah ini adalah surah turun ke 112. Ya. Jadi Anda jangan terkecoh dengan QS-nya. QS-nya angka kecil. Tapi ini surah turun ke 112. Artinya tersisa 2 surah lagi kalau mau dibantah. Ya. Dan kalau Anda membantah berarti terjadi kontradiksi. Gitu loh. Jadi jangan bermain-main ya. Nah, kita kita bacakan, nanti kita ambil poin penting aja, kita ambil Pak ya. Ada poin pentingnya situ biar saya bacakan. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ya. Jadi omongan Ali Hidayat itu dia bohong. Karena dia bicara sesuatu yang belum selesai. Inilah ayat terakhir yang berbicara tentang Taurat dan Injil. Di surah turun ke 112. Dikatakan, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Jadi dalam konteks cerita ini, Al-Quran itu membenarkan. Tidak ada membenarkan sebagian. Tidak ada kalimat tanda kurung di sini yang mau ditakwil-takwil. Membenarkan dan menjaganya. Artinya kitab itu ada. Kitab itu benar. Dan kitab itu dijaga. Iya kan? Jadi teman-teman muslim harus berpikir jujur. Jangan melihat surah turun sebelumnya. Jadi surah turun yang disebutkan Pak Adi Hidayat itu dibantah di sini. Kalau penafsiran dia adalah bahwa kitab Taurat dan Injil itu sudah diubah. Itu jadinya berkontradiksi dengan ayat ini. Apa dia mau bertanggung jawab dengan QS 4 ayat 82? Sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, maka akan ditemukan kontradiksi di dalamnya. Sudah jelas kalau penafsiran Bapak itu dengan dibandingkan surat turun ke 112 ini, QS 5 Al-Maidah ayat 48, jadinya maka terjadi kontradiksi. Jadi teman-teman muslim harus pikirkan baik-baik. Tidak ada dikatakan membenarkan sebagian di sini, tidak ada. Tidak ada pakai kalimat tanda kata atau kalimat dalam tanda kurung, tidak ada. Berarti ada kitab Injil itu dan kitab Taurat itu ada. Ya, kitab Jabur itu ada dan itu dibenarkan. Berarti dia tidak diubah. Gitu loh, teman-teman. Jadi pengubahannya kemungkinan apa? Terjadi orang membuat kitab-kitab yang lain lagi. Oke lah, untuk sementara kita terima ada orang Yahudi berbuat seperti itu. Dan kita harus selidiki motifnya apa. Tapi ketika dia membuat kitab-kitab yang baru, yang jelas kitab aslinya dia tidak ubah. Atau pengucapannya yang dia ubah, yang tidak ada tertulis di situ ditambah-tambahinnya atau dikuranginya. Ya kan? Atau dia mengucapkan satu kalimat yang tidak pada tempatnya. Itu kemungkinannya. Tapi kitab itu sendiri ada, ayat-ayat itu sendiri ada. Dan itu terjaga, dibuktikan di surah turun ke 112. QS 5 Al-Maidah ayat 48. Nah, tugas umat-umat teman-teman muslim, carilah di surah turun ke 112 mulai ayat 49 sampai selesai. Kemudian carilah di surah turun ke 113 dan cari di surah turun ke 114. Ada nggak ayat yang membantah ini? Kalau ada, berarti ini batal. Tapi ingat, terjadi kontradiksi. Gitu loh, teman-teman muslim. Ya, cari ayat berikutnya, cari surah berikutnya setelah ini. Surah yang saya sebutkan ini, Al-Maidah ini, ayat 48 ini. Ada nggak yang membantah dia? Kalau ada, saya cium jempol kakimu.
Silakan Pak Warani. Ya, bahkan Pak, di surat Al-An'am ayat 34 yang saya bacakan tadi, ini ya dikatakan tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat janji Allah ini, ya. Dan bahkan di ayat berikutnya, di ayat 64 QS 10 ayat 4, mungkin Bapak bisa jelaskan ini urutan keberapa, ya, dari turunnya ini. Ya tadi kan QS 634 ini QS 10. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah ini. Ya, jadi ini akan berkontradiksi teman-teman, berkontrasepsi nantinya dengan penjelasan Adi Hidayat ini. Nah, QS 6 ya Pak? Enggak. QS 6 itu surat turun ke-55. Nah, sebelumnya malah. Yang dibacanya oleh Pak Ali Hidayat kan apa? QS 2, Al-Baqarah ayat 379. Yang Bapak bilang ke 87 tadi. Iya, 87. Jadi teman-teman muslim lihat, di surat turun ke-55 ada statement, tidak ada seorang pun dapat merubah kalimat-kalimat janji-janji Allah. Lalu di surah yang dibacakan surat turun ke-87, ditafsirkannya bahwa ada orang yang membuat berubah ayat-ayat itu. Ya berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu dong menjaga kitab-kitabnya. Itu konsekuensinya. Jadi teman-teman muslim, Anda tidak bisa, kalau Anda mau pintar, jangan Anda kutip satu ayat, lalu Anda membuat generalisasi. Anda harus lihat urutan kejadian. Makanya saya katakan ikuti urutan turunnya surah. Ya, kan? Jadi yang diucapkan Pak Ali Hidayat itu pun belum selesai kan? Itu masih surat turun ke-87. Akhirnya itu dibantah di surat turun ke-112 kan? Ayat 48 tadi Al-Maidah. Kalau maksud dia bahwa itu orang-orang itu membuat Taurat dan Injil jadi berubah. Berarti berkontradiksi nanti dengan ayat 112 tadi, surat turun ke-112 tadi, Al-Maidah ayat 48. Nah, teman-teman muslim harus bersikap kritis. Jadi, kalau Anda tidak mau mengatakan bahwa itu ayat surah 87 dengan surah ke-12 itu berkontradiksi, tentu pengertian dari surah turun ke-87 itu bukan seperti yang diucapkan Pak Adi Hidayat. Jelas bukan. Ayat itu dimaksudkan bahwa ada orang membuat kitab lagi. Bukan mengubah isi dari tulisan di dalam Taurat dan Injil. Jadi Taurat dan Injilnya sudah ada, tapi ada orang lagi membuat kitab yang lain. Nah, siapa yang membuat kitab lain? Oke lah, kalau Anda mau katakan orang Yahudi di situ. Apa motif mereka? Mereka sudah punya kitab. Kaum pagan. Jualan ayat. Mungkin. Tapi jelas Muhammad juga membuat ayat di masa itu. Itu adalah masa dia membuat ayat juga kan? Maka bisa jadi terjadi kompetisi di situ. Ya, tapi apapun itu, Taurat dan Injil sudah ada dalam cerita itu, konsekuensi dari cerita itu. Orang lain yang membuat ayat-ayat baru, kitab-kitab baru. Oke, silakan lanjut Pak. Oke ya, sangat jelas ya. Ini Pak Robin Hood pengajaran sangat baik ya. Kalau muslim yang mau bersikap kritis. Ya, kemute tuh Pak Warani. Oh sorry, kemute ya. Kalau seandainya muslim ada yang mau bersikap kritis ya, pengajaran Pak Robin Hood ini bagus sekali Pak. Ya ini dirasnya ada Muhammad Satria Cakra Insantara Fauzi Badarudin. Ya kalau dia mau bersikap kritis, dia akan menemukan kebenaran di sini gitu Pak. Saya mau ingin pendapat dari teman-teman yang lain Pak Robin Hood ya. Di sini ada Pak Haji Isa, ada King David, ada Pak Henry. Shalom teman-teman. Pak Warani, salam Pak Warani. Salam. Warani. Boleh kita kembali kepada ayat 87 tadi Pak Warani? 87 yang mana? QS2 itu 9. QS2. Iya, QS2 tadi. Oke. Surah turun ke-87. Alkitab itu. Ya, silakan Pak. Naikkan Pak, naikkan tadi. Ada kata Alkitab itu kan. Oh, ini tafsir. Sebentar. Ya, saya ingin bertanya kepada Pak Robin ya.
mungkin saja penafsir apa yang kalau saya melihat dari tadi ya Pak Robin, mungkin saja Pak Ustadz yang tadi menafsirkan secara dengan gamblang mengatakan Alkitab. Sebab ditulis ini diartikan di dalam sini mengartikan tentang Alkitab. Jadi benar juga kata Pak Robin tadi, Pak Ustadz ini tanpa melihat tafsir yang benar yang sudah disediakan di bawah dengan asbab nuzul yang sangat jelas ya. Apakah begitu Pak Robin ya? Kalau itu bisa saja. Iya, bisa saja. Karena kalau ditulis Alkitab, jadi seolah-olah itu Alkitabnya umat Yahudi dan Kristiani, karena tulisannya Alkitab kan begitu kan? Iya. Kita harus lihat isinya apa kan begitu kan ya? Nah, isinya apa? Nah, jadi kalau Pak Adi Hidayat punya pemikiran seperti itu, saya nggak melihat dia jujur. Iya. Iya, belakang tadi ya, kontradiksi ya, iya benar. Iya, kontradiksi. Kalau kita melihat di dalam hadis juga ya, Pak Rubin, ada hadis mengatakan bahwa penulisnya itu mengatakan bahwa Muhammad tidak tahu apa yang apa yang dituliskan oleh penulisnya, yaitu kalau saya silap nama dia Jabal ya, kalau saya silap aku namanya gitu. Ya gimana Pak? Mungkin ada di dalam hadis mengatakan bahwa Jabal ada mengatakan bahwa Rasulullah tidak tahu apa yang dituliskan Jabal di dalam Al-Quran, karena Jabal ini adalah seorang penulis Nabi juga ya, kalau dikatakan dalam Al-Quran. Kalau jadi di situ juga kita tanya juga dengan adanya hadis ya, yang saya tidak sampai sekarang saya masih confused di dalam hal hadis ini, bahwa ada kelompok mereka mengatakan hadis ini sahih dan tidak berlaku dan hadis ini tidak benar. Tetapi kita mengambil referensi hadis itu adalah daripada hadis-hadis yang sangat sahih, hadis seperti hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan bahkan hadis Ibnu Majah. Ya, kalau kita bagaimana kita mengatakan hal itu, brother? Iya, jadi cara mereka memilih itu hadis sahih, doif, hasan, itu terlalu menurut saya ya, apa istilahnya, subjektif kah atau apa namanya? Jadi berusaha mencari satu pembenaran atau kecocokan dengan jalan pikiran mereka sendiri kalau kita melihat itu. Ya, makanya ada satu ayat, saya lupa di ayat berapa itu, QS 4 kalau nggak salah. Jika terjadi perdebatan-perdebatan itu dikatakan oleh Muhammad, al-Siti melalui mulut Muhammad, supaya kembali lagi kepada Al-Quran. Jadi kalau terjadi perdebatan-perdebatan di hadis misalnya gitu kan, tetap harus kembali kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Tetap ke situ. Jadi hadis ini bisa macam-macam kan. Pihak Muslim sendiri pun memilih-milihnya mana yang cocok dengan selera mereka, dan itu fakta kan. Bahkan ada kelompok Muslim yang bahkan menolak sama sekali hadis. Dia hanya mengandalkan Al-Quran. Yang membuat saya tanda tanya, Pak Robin Hood, kenapa atas dasar itu kelompok mereka mengatakan hal itu doib, dan mengapa hadis itu tidak dapat dihapuskan ya? Itu yang membuat tanda tanya. Itu tak perlu Pak Robin Hood menjawab ya, sebab itu bukan ranah kita. Yang masalahnya di sini, ya benar kan? Ya, sebab di situ saya melihat dan aku ada juga mengatakan bahwa Muhammad itu benar-benar orang gila. Tapi dinyatakan di dalam hadis itu benar-benar ada keras korelasinya dan ada sambungan ceritanya, dan kita melihat sebab nuzulnya juga ada jelas juga di dalam tafsir juga ada jelas. Jadi saya kemungkinan juga mengapa mereka menutup hal itu sedangkan hal itu memang benar. Ya itu yang membuat saya tanda tanya juga ya. Ya, mungkin ada rasa malu kemungkin atau begitu.
Iya. Jadi itulah saya sarankan kepada kita umat Muslim, saya sarankan, dan kepada umat Kristiani yang mau mempelajari Al-Quran, bacalah Al-Quran itu mengikuti urutan turunnya surah. Nanti Anda akan tahu kenapa kaum musyrik mengatakan Muhammad gila. Itu kita bisa bahas topik yang lain. Tentang Isra Miraj, tentang Lailatul Qadar, dan tentang ayat-ayat setan yang dibaca Muhammad. Itu 3 poin yang menyebabkan orang musyrik mengatakan Muhammad itu gila. Tapi kalau Anda tidak membaca Al-Quran mengikuti urutan kejadian, urutan surah, turunnya surah, Anda tidak akan pernah dapat poin yang saya sebutkan itu. Ya. Nah itu. Ya, silakan Pak. Oke. Demikian dulu Pak Warane, silakan. Ini ada teman kita ini, Pak David. Oke. Silakan Halo Pak. Pak. Ya. Lanjut Pak. Shalom Pak. Shalom, selamat malam semua teman-teman. Shalom Pak. Kalau saya sih, pandangan saya dari perspektif Kristen ya. Saya tidak ambil dari pihak mereka. Karena saya ibaratkan kalau Kristen Yahudi itu ibaratnya itu adalah sebuah mobil Ferrari. Mereka itu wuling baru muncul. Buat kita, Taurat, Mazmur, kitab para nabi sampai Injil itu sudah final. Kita bicara tentang Taurat, Mazmur dan kitab para nabi itu adanya di sebelum Masehi. Kemudian kita berbicara Injil itu kan di Masehi. Kalau kita bicara Quran itu Quran adalah di 7 setelah Masehi. Dari Injil kita saja ke mereka itu sekitar jaraknya 700 tahun. Apalagi kalau dikanon oleh mereka di Mesir, Quran itu tahun 1924 itu sekitar 1000 tahun. Jarak dengan kita punya. Jadi kalau ada yang berkata dari pihak seberang bahwa Taurat dirubah, Mazmur dirubah, Injil dirubah, itu premis mereka untuk mendegradasi Taurat, Mazmur, dan Injil. Sebab pengajaran di dalamnya itu tidak ada di dalam kitab mereka loh teman-teman. Taurat, Mazmur, dan Injil tidak pernah ada di dalam Al-Quran. 1 ayat pun tidak pernah ada. Selain mereka mencocokmologi dengan Taurat, Mazmur, dan Injil kita. Kalau dikatakan yang merubah, jelas mereka yang merubah. Karena Alkitab kita di Masehi sudah berkata itu adalah Yesus Kristus tidak pernah mengganti nama menjadi Isa Al-Masih. Yesus adalah juru selamat. Kristus adalah kalau raja apa itu istilahnya raja itu diurapi ya. Jadi Kristus itu kan artinya diurapi. Al-Masih. Ya kan? Ya, Al-Masih, Kristus diurapi. Jadi Isa mempunyai nama arti itu apa? Apa nama arti itu Isa? Sedangkan jarak itu jauh sekali. Dan tidak ada korelasi dengan Kristen. Tidak ada korelasi dengan kitab Yahudi. Sama sekali nggak ada. Yang menulis dengan tangan menurut saya itu adalah orang-orang Yahudi yang lari ke Jazirah Arab. Mereka adalah kaum-kaum Nestorian atau Nasoro. Tidak pernah ditulis itu Kristen di situ kan, di kitab mereka. Termasuk yang ayat yang mengatakan telah kafirlah mereka yang mentuhankan salah satu dari yang ketiga, yaitu Allah, Maryam, dan Isa. Itu ayat itu tidak ada korelasi dengan kekristenan. Itu korelasinya dengan suku atau sekte Yakubiyah sama sekte Mulkania yang berada di Jazirah Arab. Yaitu kelompok-kelompoknya Waraka bin Naufal yang telah menulis Injil dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Jadi tidak ada korelasi sama sekali. Ibarat itu servernya berbeda. Dia mau samakan seperti apa? Tidak sama. Contoh. Abraham. Nama aslinya kan Abram.
Lalu di seberang nama aslinya apa? Nggak ada korelasi. Kemudian Tuhan menggantikan namanya karena memperbarui janji tentang sunat itu, memberikan anak perjanjian yang namanya Yitzhak, itu di usia 99 tahun. Umur 100 baru Abraham mendapat anak yang namanya Yitzhak. Jadi berbeda server di sini, mau dicocokin apa? Nggak ada yang bisa dikorelasi sama sekali. Nabi-nabinya semua berbeda. Contoh, Abraham tidak pernah dibakar. Di Taurat Yahudi, di kitab Kejadian Beresit itu, kita tidak pernah ada kan, Abraham dibakar. Musa, menampar malaikat maut sampai copot matanya, apa ada di Taurat? Tidak pernah ada. Yunus asli orang Ibrani. Tinggal dekat Nazaret. Dia adalah nabi di kerajaan utara. Tetapi kita lihat kitab Yunus mereka isinya apa? Gombal-gambul. Hanya ada satu ayat tentang Yunus. Yang lain semua ada Musa, ada bla bla. Gak ada korelasinya. Siapa yang merubah kitab dengan tangannya? Mereka sendiri. Lalu mereka timpakan masalah itu kepada Kristen. Nah ini terbalik. Nah itulah dia. Maling teriak maling namanya itu, Pak. Malik dia teriak maling. Tidak ada korelasi dengan kekristenan. Kita sudah final kitab kita itu terdiri dari Taurat, 5 kitab. Kitab para nabi, kitab hikmat, kemudian Injil. Sudah jelas. Di kitab kita sudah tidak ada sambung menyambung dengan mereka. Mereka mau cari nabi mereka di kitab mereka pun nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi korelasinya apa yang mau dicocok-cocokin sama mereka? Dari segi abad sudah berbeda. Tidak pernah kan yang namanya Adam itu diciptakan di sorga. Kita bisa buktikan dengan ayat-ayat kita. Bisa dibaca dalam Kejadian 1 sampai 27. Ketika Tuhan menciptakan hewan-hewan, terakhir Tuhan ciptakan manusia di mana? Ya di Taman Eden, tidak pernah di sorga. Karena dia diciptakan di situ, dia yang menamakan seluruh binatang itu dengan tumbuh-tumbuhannya. Yang menamakan adalah Adam itu sendiri. Karena Adam adalah seperti Allah. Dia adalah Allah sebenarnya. Tuhan menciptakan dia Allah. Tetapi karena dia jatuh di dalam dosa pelanggaran hukum Tuhan, makanya dia dikeluarkan dari Taman Eden. Berbeda dengan cerita mereka yang bukan kun fayakun. Kalau Adam Tuhan ciptakan, begitu Tuhan bentuk, Tuhan hembuskan nafas, dia hidup. Tetapi di mereka dibentuk dulu 40 tahun, tanahnya diambil dari mana, dibawa ke sorga. Sudah tidak sama ceritanya, ngapain kita debat sama mereka. Jadi mereka yang menuduh kita memalsukan kitab kita dan Yahudi, mereka sendiri yang memalsukan itu, mereka yang harus buktikan itu. Bukan orang Kristen yang berusaha membuktikan, tapi mereka yang harus membuktikan. Yang terakhir, Pak. Tidak ada istilah di Yahudi dan kekristenan yang dikatakan kitab gedebuk dari langit. Jatuh dari langit, turun dari langit. Tidak pernah ada. Yod Hei Vav He itu berfirman. Dia sampaikan firmannya. Contoh kita lihat kasus Musa. Musa menerima Taurat. Itu Tuhan membawa dia dalam satu cerita ke belakang. Bukan ke depan, ke belakang. Karena Musa tidak pernah ada waktu Adam diciptakan. Musa tidak pernah ada. Nuh. Ya, banjir Nuh. Tapi bisa Tuhan Yahweh Yod Hei Vav He itu membuka rahasia itu. Dan Tuhan katakan, Yod Hei Vav He berkata kepada Musa, Musa, tuliskan semuanya ini. Kenapa Tuhan katakan tulis? Kenapa Tuhan tidak berkatakan, hafalkan semua ini, Musa? Karena Tuhan tahu, kemampuan manusia, daya pikir manusia itu sangat rendah. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi aplikasi di dalam hidup kita, firman-Nya itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan katakan, Musa tulis semua ini. Makanya nabi-nabi orang Israel dan rasul-rasul orang Israel itu tidak pernah ada yang buta huruf. Karena mereka sejak kecil disuruh baca. Tuhan perintahkan kepada Musa, tuliskanlah ini. Ya, ajarkan ke mereka pada waktu kamu berdiri. Pada waktu kamu berjalan. Pada waktu kamu duduk. Pada waktu kamu berbaring.
Ajarkan kepada mereka. Jelas firman Tuhan. Anak orang Israel kita tahu kan bagaimana mereka sejak usia dini. Mereka sudah dilatih membaca Taurat sebagai anak hukum. Itu jelas. Maka kita tahu juga Yesus Kristus itu belajar itu. Sampai dia usia 30. Dia nggak kemana-mana melalui Lukas, Matius, Markus mengatakan itu. Yesus tidak pernah kemana-mana setelah peristiwa yang namanya Paskah. Perayaan Paskah waktu itu Yesus berdialog dengan ahli Taurat orang Farisi selama 3 hari. Kita tahu itu kan. Sampai ibunya pulang mencari dia. Setelah dari situ ibunya menyimpan semua dalam hati dan mengasuh dia. Ada ayatnya semua itu. Jadi tidak pernah Yesus ke India dan kemana-mana sesuai dengan congornya mereka yang menggoreng-goreng tentang Alkitab kita. Sudah selesai, tidak ada korelasi sama sekali. Bahwa yang disebut Yeshua HaMashiach tidak pernah mengganti nama menjadi Isa Al-Masih. Lalu mereka katakan, kalau begitu gereja Isa Al-Masih di Indonesia tutup saja. Salah. Itu penterjemahan dulu. Orang Islam yang menerjemahkan ketika orang Belanda dan orang Jerman datang membawa kitab itu dalam bahasa asli. Mereka terjemahkan, di orang Islam yang terjemahkan. Jadi Yesus diganti nama menjadi Isa. Ya, termasuk gereja menjadi apa? Masjid. Makanya banyak sekali kata-kata bahasa Melayu itu yang dulu sudah direvisi, diperbaharui untuk apa? Untuk mencocokin sama dengan bahasa asli. Makanya tahun 2023 nanti ini keluar yang baru lagi untuk merevisi lagi kalimat-kalimat bahasa yang lama. Contoh, ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dikatakan ayat 2. Maka roh, Yod He Vav He itu melayang-layang. Itu tidak tepat dalam penterjemahannya. Yang benar itu adalah melingkupi alam semesta ini. Mengayomi alam semesta ini. Itu benar. Karena dulu kamus bahasa Indonesia itu, kosakatanya itu belum lengkap seperti sekarang. Maka ini harus kita pahami dulu ini. Jadi teman-teman, kalau dari saya sih, kita percuma berdebat dengan mereka. Mereka yang harus buktikan kepada kita bahwa yang kamu katakan Isa adalah Yesus, kamu harus buktikan kalau kita sudah final, kita adalah Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach itu adalah asli orang Ibrani. Dari suku Yehuda. Secara garis keturunan ya. Jasmani. Tetapi Yesus itu kan terjadi dari kuasa Roh Kudus. Bukan dari sel sperma pria dan indung telur wanita, tidak. Dan kata Tuhan di dalam Alkitab itu tuh dari Gabriel. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Gabriel sendiri yang mengatakan itu. Gabriel siapa? Malaikat Tuhan yang disuruh oleh Yod He Vav He mengatakan kepada para gembala di padang Efrata. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Selesai. Jadi kalau dikatakan di mana Yesus berkata dia Tuhan, banyak di Alkitab kita. Cuman cara Yesus mengatakan dia Tuhan tuh, dia bilang akulah terang. Al-Nur. Akulah kebenaran. Akulah pintu. Jelas dia adalah Tuhan dengan cara dia. Ya. Yang lebih nyata lagi ketika selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus dibawa ke padang gurun. Iblis mencobai Yesus. Yesus katakan apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Siapa yang dicobai? Yesus. Lalu Yesus katakan, jangan kau cobai Tuhan Elohimmu. Selesai. Bahkan iblis saja tahu Yesus itu siapa. Jadi tidak ada korelasi sama sekali dengan Al-Quran, hadis, dan tafsir-tafsir mereka. Tidak penting. Server mereka berbeda karena mereka, kalau ibarat saya ini kakak paling tertua, mereka itu adik paling bontot. Gak bisa adik mengkoreksi kakak. Saya sudah lulus sebagai seorang master. Adik baru ada. Lalu bilang, oh itu kakak saya tidak master. Padahal saya punya sertifikat master. Nah itu seperti mereka itu. Kamu harus buktikan. Ya. Jadi pengajaran-pengajaran mereka itu sudah keluar jauh dari Taurat, Mazmur, dan Injil. Karena tidak ada sama sekali Yesus sejak kecil dikasih Injil. Nah, Yesus itu adalah Injil itu sendiri.
Dia adalah Injil itu sendiri. Makanya Yesus turun ke dunia ini, dia kan tidak pernah mengajarkan agama. Dia mengajarkan kerajaan surga kepada semua manusia. Dan dia datang memang turun untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada hubungan dengan itu segala macam yang mereka korelasikan. Tidak ada, termasuk mereka Muhammad begini-begini. Tidak penting. Kitab kita sudah selesai. Di luar Kristen, di luar Alkitab, tidak ada nabi lagi. Kalau ada itu nabi palsu. Demikian dari saya teman-teman, Tuhan memberkati. Shalom. Lanjut. Oke, makasih Pak King David ya. Pak Robin Hood, saya ke kawan-kawan lain dulu ya. Kita dengar pendapat mereka ya. Iya. Oke, Pak Hellboy, lanjut Pak. Silakan Pak Hellboy, ada yang ingin disampaikan? Lewat Dulu Pak ya. Oke, di sini ada Pak Pujangga Torah. Silakan Pak Pujangga Torah. Memang kapal Pak, lewat-lewat. Pak Pujangga Torah, silakan Pak. Iya, selamat malam. Saya hanya ingin membuka flashback. Ya, membuka wawasan kita flashback ke belakang dulu. Kita kalau lihat ini sepertinya topiknya tentang Islam ya, atau Islamologi ya tepatnya. Saya hanya ingin bertanya saja untuk kita coba ingat-ingat historinya. Adalah begini. Pertanyaan saya adalah begini. Apakah kira-kira menurut bapak-bapak di sini Islam ini adalah bagian dari Kristen atau istilahnya cabang Kristen? Mengapa saya tanyakan? Karena saya sempat bertanya kepada Bapak Dani ya, katanya dari Kemenak ya. Jadi zaman akhir itu adalah nanti yang datang Isa. Jadi saya melihat ini ada kemiripan dengan Kristen. Mungkinkah, pertanyaannya saya ini, bahwa Islam itu adalah cabang dari Kristen? Tidak. Sangat berbeda langit dan bumi. Coba saya jawab ya. Bisa saya jawab ya? Silakan. Pak Warane, coba ketikkan di Alkitab Sabda Nasrani. Kita ketemu ayatnya. Saya lupa ayatnya itu. Nasrani. Kisah Rasul 4 ayat 24 kalau nggak salah. Oh, oke. Iya, betul. Pak Warane. Iya, 24. Sekte sesat. Iya. Biar teman muslim bisa lihat ya. Ya, lagi dibuka ya, kita cerita teman. Oh, ini ada nih. Sarasul ya. Oh, bukan. Bapak ketik aja Nasrani. Tunggu, saya ya kurang lebih di situ. 24 ayat 4 apa terbalik ya? Itu di kisah 26 ayat 4, Pak. 26 ayat 4 ya? Kisah 26. Sebentar ya. Iya. Ya, tapi memang di kisah pasal. Saya sebenarnya tahu itu, Pak. Jadi itu begini, itu ceritanya begini. Di dalam kisah itu Saul itu dihadapkan ke di sidang Farisi ya, atau di situ ada sidang Knesset, namanya Knesset Hagadol itu ya. Farisi sama Saduki di situ. Itu dia dipertanyakan. Nah, orang-orang Knesset ini dia mengatakan, oh ini adalah Hanotsri. Tapi di situ ditulis Hanotsri. Hanotsri ini adalah orang-orang Nazaret atau sekte Nazaret. Jadi yang dianggap sesat sekte Nazaret itu adalah orang-orang pengikut Yesus ini atau Yesus ini. Tapi sebenarnya saya tidak mau bahas itu. Saya mengerti kalau soal sejarah. Biar kita sampaikan ke muslim ya. Jadi teman muslim, yang disebut Nasrani itu adalah aliran sesat dalam kekristenan.
Dan itu sudah disampaikan oleh Paulus di ayat ini. Nah, bukan Nasrani Pak. inilah. Dan Paulus itu adalah disebut Hanotsri, Pak. Kisah Rasul Paulus 24 ayat 5, Pak. Paulus menyebut ini orang sesat, bukan sekte orang Nasrani ini. Yang menyebut itu adalah orang-orang orang-orang Knesset itu, Pak. Knesset Gadol itu, Pak. Jadi perkumpulan besar itu. Jadi mereka ditanya pada waktu itu, Paulus itu di sidang di situ dipertanyakan. Lalu akhirnya salah satu dari Knesset itu, dari jemaah istilahnya majelis ulama lah, atau majelis para hakim, ya, dikatakan, oh inilah orang Hanotsri itu. Jadi Paulus itu dibilang Hanotsri. Hanotsri itu adalah orang-orang aliran Yudaism. Sebenarnya Hanotsri itu Yudaism, Bapak. Yudaism. Iya. Salah menyebutnya. Yudaism, dia yang diikuti adalah Yesus. Yesus itu orang Yudaism. Jadi karena mereka mengenal Yesus itu dari Nazaret, makanya disebut dengan Hanotsri. Tapi sebenarnya mereka Yudaism. Yesus itu orang Farisi. Tapi saya tidak mau bahas itu. Bapak kalau ini dimunculkan, nanti bisa bumerang. Tapi saya tidak mau bahas itu. Artinya begini, saya mau melihat begini, kesamaan daripada cerita di dalam keyakinan Islam kok mirip dengan Kristen. Saya berpikir apakah mungkin pada zaman itu, kan itu banyak pada waktu di Timur Tengah itu ya, sekte-sekte atau istilahnya dengan bidat atau istilahnya dengan gnostik ya, itu ada gnostik itu artinya yang diketahui itu bermunculan saat itu. Dan mungkinkah ini adalah Islamnya cabang daripada Kristen, karena ceritanya tuh yang terakhir adalah Yesus atau Isa itu datang begitu. Iya, jadi begini. Sebentar Pak Pujangga Tora, ini yang Bapak ingin pertanyakan itu yang mau dijawab oleh Pak Robin Hood. Jadi Bapak dengar dulu penjelasan Pak Robin Hood, nanti Bapak samakan dengan pemikiran Bapak gitu ya. Oke Pak ya. Jadi silakan Pak Robin Hood. Ya, jadi yang aliran sesat ini itu yang banyak menyebar kan, kalau saya baca ceritanya itu banyak menyebar, baik juga ke India, termasuk juga ke tanah Arab ini kan. Nah, si Warakah itu, dia itu kemungkinannya dari yang sesat ini, walaupun dia seorang penterjemah kan, dia penterjemah ke bahasa Arab kitab-kitab itu kan. Nah, dia itulah aliran yang sesat itu. Kenapa saya bilang dia aliran sesat itu? Karena dia mendukung kenabian Muhammad. Padahal kalau kita lihat kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama dan Baru, tidak ada nabi di luar dari bangsa Israel. Lalu kenapa Warakah malah mendukung kenabian Muhammad? Itu menunjukkan bahwa dia sudah tersesat dalam pemahaman dia. Nah, di situ yang poin-poin pentingnya di situ. Jadi Warakah ini pasti bisa jadi dari aliran Nasrani itu. Ada satu lagi aliran apa yang masuk ke tanah Arab juga. Dia pasti situ. Yang dia mengatakan bahwa ada nabi. Kan dia mendukung Muhammad, kenabian Muhammad. Kan gitu kan? Nestorian ya? Ya bisa. Ada satu lagi Pak. Ada satu lagi. Ya. Jadi dia mendukung kenabian Muhammad. Kan? Sabianisme. Sabian bisa. Ya. Bukan satu lagi. Saya lupa. Nanti bisa kita lihat. Pagan ya. Nanti bisa kita lihat. Jadi nanti bisa kita lihat satu lagi itu namanya apa ya. Nah, jadi jelas bahwa Warakah bukan dari dari pengajaran yang benar, bukan dari situ dia. Karena dia mendukung kenabian yang bukan dari orang Yahudi, itu udah jelas salah dia kan. Betul. Nah, jadi Muhammad belajar dari situ. Sampai dia katanya dalam, kalau kita baca di Bukhari 3, pewahyuan berhenti ketika Warakah meninggal kan gitu. Artinya dia mendapat wahyu kok, pemikiran-pemikiran, ide-ide dari berdiskusi dengan Warakah. Nah, dari situ dia mengembang. Oleh karena itu, karena pengetahuannya didapat dari Warakah, bisa jadi ini adalah cabang Kristen, Bapak. Mungkin begitu.
Ya kan? Itu intinya begitu. Iya, jadi dia jadi bisa Islam ini adalah cabang Kristen yang dia ingin berdiri sendiri, dia ingin seperti kan sebenarnya saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh gnostik, ajaran gnostik, yaitu bahwa Yesus itu Isa itu tidak disalibkan, itu ajaran gnostik. Terus Maryam Allah sama Isa disebut Trinitas, itu gnostik. Dan banyak lagi. Ya. Jadi ini kemungkinan, mungkinkah, namun ini yang tidak diketahui oleh umat. Ya, saya tidak bisa klaim ya, tidak bisa hakimi. Mungkinkah ini yang tidak diketahui bahwa sebenarnya Islam ini adalah cabang Kristen. Saya sudah tanyakan kepada mereka pada waktu di sini. Saya bertanya, apakah mungkin Islam ini adalah cabang Kristen? Tidak, katanya. Tetapi saya lihat dari pola yang lain. Karena Muhammad ini mendapatkan dari Warakah. Jadi mungkinkah ini adalah, ya kan? Berarti bisa jadi, mungkin Bapak bisa setuju dengan saya, bisa jadi ini kalau adalah... Saya bilang enggak, Pak. Kalau dari saya. Bapak tanya saya bilang enggak. Muhammad telah memberikan telah membentuk ajaran baru. Agama baru. Dia membuat ajaran baru. Nabi baru. Iya, dia membentuk ajaran. Artinya gini loh. Jadi dia belajar dari yang sesat, lalu dia membuat sekte baru lagi. Betul. Dari yang sesat itu maksudnya tadi sama si Pak ya. Jadi yang sesat membuat kesesatan yang baru lagi. Dia kan belajar dari Warakah sesat kan gitu kan. Betul. Lalu dia membuat lagi kelompok baru. Dan makin tersesat. Itu yang terjadi sebenarnya. Betul. Tapi coba kita kembali ke topik utama dulu. Kita kembali ke topik utama kita. Biar kita jangan melebar ya. Bisa nggak ya? Betul. Oke. Tadi kan saya katakan di surat turun ke 112 ayat 48 tadi kan. Itu pamungkas yang menjelaskan bahwa itu dibenarkan. Dan tidak ada dikatakan dibenarkan sebagian. Nah, coba kita lihat di surat turun yang sebelum surat turun ke 112 kan gitu kan. Nah, kita lihat surat turun ke 89. Surat turun ke 89 itu adalah Ali Imran, IS3, ayat 78. Mungkin Pak Warani bisa bantu buka. IS3, ayat 78. Ya, teman-teman muslim, ini adalah surat turun ke 89. Kita akan ikutin alur berpikir Muhammad ya. Mengikuti urutan turunnya surah. Ya. Halo Pak Warane. Pak Warane. Oh ya. Oke. Nah. Saya bacakan dari ya. Dan sesungguhnya di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab. Jadi kitabnya ada kan? Tapi dikatakan memutarbalikkan. Oke lah, anggaplah terjadi demikian. Tapi yang jelas kitab itu ada. Cuman dibacanya dengan memutarbalikkan. Jadi Taurat, Injil, Zaburnya ada. Itu loh teman-teman muslim. Tapi dibacanya dengan cara memutarbalikkan lidah gitu. Agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab. Jadi yang di kitabnya ada, tapi yang diucapkan berbeda kalau menurut cerita ini. Jadi kayak mengatakan bahwa Injil sudah, Taurat sudah diubah, apanya? Ya berubah ayatnya. Nah, oke, sekarang kita lihat lagi coba di surat turun. Yang saya ambil aja yang penting ya. Surat turun ke 92, IS 4, An-Nisa, ayat 46. IS 4, An-Nisa, ayat 46. Ya, perhatikan teman-teman ya, ini adalah surat turun ke 92. Di antara, ya oke. Ya, surat turun ke 92, IS 4, An-Nisa, ayat 46. Nah, oke. Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Jadi dia mau, misalnya perkataan itu adanya di imamat misalnya. Tapi sekarang perkataan itu diucapkannya di Yesaya, misalnya begitu.
Tapi ini adalah dalam perspektif Muhammad kan, orang itu mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Berarti ayatnya ada kan? Kitabnya ada. Itu artinya hanya yang membacakan merubah perkataan dari tempat-tempatnya gitu loh. Ya, teman-teman muslim ya. Tidak ada dikatakan ada ayat Injil, Taurat itu diubah isinya, diubah ayatnya, atau ada ayatnya yang hilang. Nggak ada. Carilah. Tapi pengucapannya diubah. Itu lain cerita lagi. Ya. Nah, dan itu apakah harus Anda artikan mau bertentangan dengan surat turun ke 112 tadi yang saya sebutkan? Ya. Ya, misalnya sekarang kita lihat di sini. Ini sekarang surat turun ke 112. Ya, QS 5, Al-Maidah. Tapi ayatnya ayat 13. Ayat 13 coba, Pak. QS 5, Al-Maidah, tapi ini ayat 13 ya. Sedangkan ayat pamungkas kita ayat ada di ayat 48 tadi kan. Itu dibenarkan kan. Jadi yang terjadi adalah usaha manusia. Katakanlah benar terjadi demikian kan gitu ya. Nah, apa dikatakan di situ? Ini surat turun ke 112 tapi ayat yang 13 ya. Karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan. Jadi mengubah itu pasti dalam ucapannya kan? Mereka itu ayatnya siapa, ada. Ya, Muhammad menuduh orang kaum Yahudi ini. Oh. Mereka menuduh kaum Yahudi melakukan hal itu. Katakanlah benar, kan gitu kan. Misalkanlah kita anggaplah benar itu kejadiannya, kan gitu kan. Nah, tapi yang jelas ayatnya tidak ada perubahan. Tapi yang mereka lakukan mengubah dari tempatnya. Ya, itu teman-teman muslim ya. Jadi semua pertentangan yang ada di sini itu semua terkunci. Masih ada lagi surat turun 112 ayat 41. Anda bisa baca sendiri ya. Ada lagi surat 112 ayat 44. Nah, di sini ada penegasan. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan pamungkasnya nanti di surat turun ke 112 ya tadi, atau Al-Maidah tadi, di ayat 48. Membenarkan dia. Jadi, ada berarti kitabnya ada, ayatnya ada. Maka di surat turun ke 8 dikatakan membenarkan. Gitu. Jadi, kalau ada ulama kamu berusaha membuat penafsiran tidak sesuai dengan Al-Quran ini kan berarti dia berbohong dong. Dia hanya mencopot satu ayat yang belum. Sementara akhir ceritanya ada di surat turun ke 112 ayat 48. Jadi kalau sahabat muslim ingin mau menentang satu ayat dengan ayat ini, dengan ayat surat ayat 48 ini, Al-Maidah ini, ya berarti Anda membuka suatu aib bahwa Qiyas 4 ayat 82 berlaku bagi Anda. Sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, maka akan ditemukan kontradiksinya. Silakan umat muslim berpikir, mau berkontradiksi, berarti gagal semua ayat-ayat ini. Terbukti ada kontradiksi. Atau Anda membuat penilaian jujur, bahwa yang dilakukan adalah usaha-usaha manusia untuk mengubahkan suatu keadaan, tapi tidak mengubah isi yang sebenarnya. Isi yang sebenarnya itu tetap terjaga. Gitu loh. Itu yang kita mau sampaikan pada umat muslim. Jadi, kamu pelajarilah. Kalau ada ustaz kamu mengatakan, oh, itu kan dibenarkan sebagian. Di mana? Di mana ada disebutkan dibenarkan sebagian? Kalau ada, saya cium jempol kakimu. Tidak ada satupun. Jadi, jangan ragu-ragu mempelajari Al-Quran, kitab terdahulu itu. Ya kan? Nah, ketika Anda mau mempelajari kitab terdahulu itu, Anda akan sampai kepada ayat ini. Pak Orani coba buka kita surat turun ke ayat 68. Surat turun ke 112 masih Al-Maidah QS 5 ayat 68. Pak Robin Hood. Ayat 6. Ya. Pak Robin Hood, Ya. kalau ada pilihan, Bapak pilih ajab atau ajetel? Kenapa?
Kalau ada pilihan, Bapak pilih yang mana? Mau AJL atau mau ajab? AJR atau ajab? Maksudnya apa? Kurang ngerti, Pak. Ya pilih aja salah satu itu. Apa tadi pilihannya? Saya kurang jelas, Pak. Ajab atau AJL? AJL itu Pak melakukan coitus interruptus. Ajab kok ajab atau ajab dong? Melakukan hubungan badan di luar vagina, itu coitus interruptus, itu AJL yang Pak Helboy. Atau Bapak memilih aja. Jadi gampang aja Pak ya. Kita nggak perlu ngerti segala macam ya. Apapun juga kita pilih pasti AJL daripada ajab. Nah, kalau kita bisa ngerti itu, kita pun mengerti kenapa dia buat begini semua. Nah, jadi itu penting. Iya. Sebentar Pak Helboy, nanti itu kesimpulan terakhir nanti. Iya. Iya, bentar. Dulu Pak. Jadi, ya. Jadi setelah teman-teman Muslim melihat fakta dari surat Turun ke 112 ayat 48 bahwa kitab terdahulu itu dibenarkan dan dijaga oleh Muhammad, maka Anda harus bertanya ketika Anda sampai kepada ayat 68 ini. Di situ dikatakan, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Nah, sejak kapan kami harus mempelajari Al-Quran? Anda akan sampai ke situ. Apakah benar pengajaran Al-Quran itu sama dengan pengajaran Taurat dan Injil? Anda harus sampai ke sini, ke tahap ini. Benarkah pengajarannya sama? Benarkah Allahnya sama? Benarkah standar etikanya sama? Benarkah standar firmannya sama? Nah, Anda harus sampai ke sini. Anda harus mempertanyakan ayat ini. Bahwa ini seolah-olah sama pengajarannya. Al-Quran dengan Taurat dan Injil. Enggak. Tapi kalau Taurat dan Injil, iya itu pengajarannya sama. Tapi Al-Quran bertentangan dengan itu semua. Nanti kita akan bahas di topik yang lain. Apa saja pengajaran Al-Quran yang bertentangan dengan Taurat dan Injil. Pokok pengajaran dari Taurat dan Injil adalah hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Itu adalah hukum surga yang diberikan kepada manusia. Supaya turunlah kerajaan surga di bumi. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan satupun dari hukum itu. Karena itu standar surga. Itu langsung firman Allah. Nah, apakah Muhammad mematuhi 10 hukum Taurat itu? Itu pertanyaannya. Ketika ada ayat dalam Al-Quran yang berkata bahwa setiap nabi memiliki risalahnya masing-masing, memiliki pengajarannya masing-masing, oke, silakan, nggak masalah. Tapi pengajaran itu tidak boleh bertentangan dari 10 hukum Taurat. Dari 10 hukum Taurat, Musa membuat sekitar 316 hukum. Yaitu produk hukum yang dihasilkan dari 10 hukum Taurat. Nah, ke 316 hukum itu bisa kadaluarsa, bisa disesuaikan menurut keadaan. Ya, tapi yang 10 hukum Taurat itu tidak bisa berubah. Karena itulah hukum surga. Itulah undang-undang dasarnya. Sedangkan 316 hukum yang dibuat oleh Musa itu ibaratnya peraturan pemerintah, kepres, peraturan menteri dan sebagainya itu yang bisa dikadaluarsa. Tapi 10 hukum Taurat itu tidak bisa diubah, teman-teman. Betul. Jadi kalau Muhammad di zamannya sendiri ingin membuat produk turunan hukum, silakan yang berbeda dengan Musa. Tapi hukum yang dibuat oleh Muhammad tidak bisa lari dari yang 10 hukum itu. Itu umat Muslim harus paham. Nah, kita akan bisa membahasnya itu di topik yang lain. Benarkah Muhammad membuat hukum yang sesuai dengan 10 hukum Taurat itu? Kita akan lihat bahwa Muhammad melanggar 9 dari 10 hukum Taurat itu. Nah, silakan nanti kita bahas selanjutnya. Oke, sampai situ selanjutnya Pak. Silakan Pak Warane ambil alih. Ya, nah Pak Robin Hood, apa yang Bapak ingin sampaikan? Ya, itu yang semua ayat-ayat yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Itu adalah bagian dari 11 ayat yang tadi saya katakan
sini ya, bahwa ada indikasi yang menyatakan bahwa kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu telah berubah. Tetapi dari 11 ayat yang tadi Bapak sampaikan, hanyalah satu yang berubah secara fisik, yakni QS2 ayat 79. Tetapi yang 10 lainnya itu adalah kata-katanya, ucapan-ucapannya yang dipelintir-pelintir. Ya, jadi sebenarnya yang hanya terindikasi bahwa yang diucapkan Al-Quran yang berubah itu hanya di QS2 ayat 79. Dan itu pun kejadiannya hanya di satu tempat, di mana kitab-kitab itu ditulis dengan tangan dengan maksud untuk dijual dengan harga murah. Seperti itu. Gitu Pak ya. Jadi teman-teman, apa yang Pak Robin Hood sampaikan itu, inilah ayat-ayatnya yang saya sudah rangkum di sini. Ya, dari QS2 ayat 41, 42. Sayangnya ini berdasarkan urutan dari Quran sekarang, bukan daripada Quran yang diturunkan. Tapi Pak Robin Hood tadi membantu kita memahami dengan kronologi penurunan surat-surat ini. Itu ya Pak, ini Pak. Iya. Nah, hanya 279 inilah yang mengindikasikan adanya itu perubahan secara fisik pada tulisannya. Sementara yang lain itu adalah mengubah, memahami ayat-ayatnya. Tadi kan Pak? Iya. Ayat-ayat QS2 ayat 79 tadi. Sebentar Pak. Di sini hanya artinya yang dirubah-rubah, memutar-mutar lidah. Jadi hanya satu aja yang di 279 yang secara fisik ayatnya itu yang berubah. Gitu Pak. Coba lagi Pak, buka QS2 ayat 79 tadi Pak, biar kita analisa Pak. Iya. QS2 ayat 79. QS2 tadi surat turun ke-87 ya. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab. Seandainya Alkitab ini diartikan seperti bagaimana Alkitabnya orang Yahudi dan Nasrani, Kristen, ya, kalau pengertian dia itu ya, Alkitab, karena kalimatnya Alkitab ya, nah, mereka menulis dengan tangan mereka sendiri, kan gitu kan? Menulis Alkitab dengan, katakanlah gitu, dengan tangan mereka sendiri. Tapi itu menjelaskan bahwa ada orang yang menulis. Betul. Sedangkan kitab aslinya masih ada, gitu loh teman-teman Muslim. Betul. Jadi kitab aslinya ada, lalu mereka membuat kitab lagi sendiri. Kalaupun itu benar seperti itu. Tidak sama seperti yang Adi Hidayat tuduhkan, bahwa ketika dia menulis dengan tangan kanan ini, tangan mereka sendiri, mereka telah merubah semua isi dari Alkitab. Tidak. Itu pemikiran bodoh dari seorang Adi Hidayat. Iya, betul. Ya. Dan kalau kita merespek Muslim sendiri dengan membaca pada tafsirnya, sebenarnya pelakunya ini adalah oknum para rabi-rabi Yahudi terhadap Taurat, bukan terhadap Injil. Dan itu ditulis supaya mereka hanya mendapat keuntungan dengan menjual kitab yang mereka tulis sendiri kepada orang-orang pagan Quraisy yang ada di Madinah, supaya mereka dapat keuntungan. Ya. Dan itu tidak berarti merubah keseluruhan isi kitab Taurat yang ada di Yahudi, yang ada di Israel, yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Iya. Ya, betul. Sama Pak Robin Hood, seperti ada mualaf si Yahya Waloni ya. Yahya Waloni ketika dia berkhutbah, Alkitab banyak halaman-halaman kosong. Disitulah saya menulis ayat-ayat Alkitab itu dengan tangan saya sendiri. Nah, kalau dia tulis ayat sendiri, apakah seluruh Alkitab yang ada di dunia itu berubah juga mengikuti ayat yang dia tulis? Enggak. Seperti itu. Jadi umat Muslim, ya, umat Muslim, ginilah nasihat kami kepada kamu semua ya. Jangan terbiasa mengiya-iyakan, mengamin-aminkan apa kata ustadz kamu, ulama kamu. Biasakanlah bersikap kritis. Kami umat Kristiani sejak kecil diajari bersikap kritis. Apa yang dibilangkan oleh pembicara di depan, kami langsung buka kitabnya. Setiap orang pegang satu. Jadi langsung diajari untuk berpikir. Tidak hanya sekedar omongan-omongan yang ada di hadis ini, hadis itu, tanpa pembuktian gitu.
cobalah Anda bersikap kritis untuk setiap sesuatu yang Anda terima. Ya, supaya Anda menjadi berwawasan luas gitu loh. Ya, itu dari saya. Silakan lanjut, Pak. Dan lebih parah lagi, Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, saya buka satu ayat aja ya. Dari 35 ayat yang mana menyatakan bahwa kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu terjaga. Ini satu ayat aja udah jelas menyatakan bahwa Allah sendiri yang menjaga, tidak ada yang mampu berubah. Ini ayat pertama. Ini ayat kedua. Dan ada 35 ayat yang seperti ini. Apakah mereka menafikan 35 ayat ini dengan mempercayai apa yang Adi Hudayat mengatakan? Artinya Quran sendiri sudah terdapat kontradiksi yang Bapak katakan di Al-Maidah, di An-Nisa 48 tadi kan, Pak? Seperti itu. Nah, ya itu. Teman-teman muslim harus pikir. QS 10 tadi dia. QS 10 ayat berapa tadi, Pak? 10 ayat 4 mengatakan tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Iya. Jadi mereka gimana ya? Untuk mencari pembenaran dia akhirnya nggak konsisten. Pak Robin Hood, Bapak baca Qiyas 48 itu ya. Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-sekali tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Terus mereka percaya sama Adi Hidayat, seorang penjahat, ulama jahat seperti itu. Gimana sih? Qiyas 48 ayat 3 jelas-jelas mengatakan kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan. Nah, ini siapa yang berkata ini? Gitu. Iya. Bahkan di Qiyas 43 bahwa itu sudah tertulis kok di Lauhul Mahfuz, nggak mungkin itu berubah. Ya, itu. Jadi ada 35 ayat yang semacam ini yang menyatakan bahwa Allah sendiri menjaga. Nih, bahwa Allah sendiri menjaga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ini. Iya. Coba jadi, umat muslim masuk. Ya, silakan, Pak. Kalau kita melihat apa kata-kata Dr. Quraisy Shihab, itu beliau mengatakan Islam itu hancur oleh karena Islam sendiri dari dalamnya. Dan kita melihat ini apa yang telah dijabarkan oleh Robin Hood. Wow, ini sungguh luar biasa bagi saya. Ya. Tapi kalau kita melihat tadi Ustaz Adi Hidayat, itu membuat kita tanda tanya. Mengapa kebanyakannya tafsir liar dilakukan oleh para ustaz yang bagi saya menyesatkan orang dan yang bagi saya itu membuat aliran baru tanpa melihat dengan teliti di dalam Al-Quran dan mereka menciptakan agama Islam yang baru. Kalau bagi saya, ya itu adalah, kalau bagi saya ustaz-ustaz yang seperti Adi Hidayat ini adalah sekte daripada Islam sendiri yang tercipta. Ya maka itulah kita benar juga kata Robin Hood tadi, harus kita teliti ulama itu apakah dia benar-benar mengikuti ajaran yang benar di dalam Al-Quran itu. Tapi kalau kita melihat, sangat sayangkan sekarang terlalu banyak bahkan bukan hanya di Indonesia, my brother, tapi ini terjadi juga di Malaysia juga banyak begitu. Tapi ada juga ulama-ulama yang benar. Tapi malangnya kalau saya melihat ulama-ulama yang benar mengikut seperti yang dikatakan Robin Hood tadi, itu banyak kan keluar, Pak, banyak kan murtad. Ya itu masalahnya. Ya mungkin mereka menahan hal ini, my brother, karena mereka melihat kalau mereka mengikut hal yang benar, jadi mereka takut para pengikut mereka itu akan keluar semua daripada jalur yang Islamnya. Ya begitu juga ya masalahnya gitu. Ya mungkin
itu tebakan saya ya. Sebab saya melihat my brother, itu kebanyakan di sini ulama yang sangat pandai. Bahkan kalau Hamzah itu ulama yang sangat terkenal di Malaysia, itu sudah murtad. Dan beliau tidak pernah balik lagi ke Malaysia. Ya, itu ya. Ya, saya bisa menanggapi Pak Warani? Silakan Pak. Silakan. Karena apa yang Pak Haji saya katakan itu memang tahan juga. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya, jadi saya bisa menduga ya, apa penyebab suatu masa mereka akan terjadi konflik di antara sesama mereka sendiri. Itu jawabannya ada di QS 3 ayat 7. Coba Pak Warani buka. Kalau nggak salah QS 3 ayat 7. Bentar, QS 7. Saya buka dulu. Coba kita analisa ya, QS 3 ayat 7. Ini akan menjadi, dan QS 2, nanti habis itu kita ke QS 2 ayat 30. QS 2 ayat 30. Ini dua ayat yang saya kira menjadi alasan kenapa mereka ini akan terpecah belah. Ya. Nanti silakan teman-teman dari seberang memberikan tanggapan ya atas ini dugaan kita nggak bermaksud QS 3 ayat 7. Udah dapat Pak? Udah ya? Halo Pak Warani? Itu udah di layar Pak. Oh iya. Iya, dialah yang menurunkan. Di sini Alkitab jadi Al-Quran. Tadi Alkitab itu diartikan kitabnya orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang Alkitab di sini Al-Quran. Oke lah. Suka-suka mereka membuat penafsiran. Dialah yang menurunkan Al-Quran, gitu kan, kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang mukamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan lain-lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Sampai sini saja. Jadi, ngapain Allah membuat ayat-ayat yang jelas, lalu membuat ayat-ayat yang harus ditakwil-takwil. Ayat-ayat yang gak jelas. Supaya apa sebenarnya? Supaya orang tersesat. Ya kan? Inilah sumber kesesatan itu. Bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dia membuat ayat-ayat yang jelas, itu menjadi pokok, lalu ayat-ayat yang gak jelas, yang mutasyabihat, sehingga harus ditakwil-takwil. Lalu terjebaklah orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan. Dia akan membuat fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tak ada yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah. Anda bisa lihat sendiri teman-teman muslim, sumber permasalahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Membuat ayat yang jelas dan membuat ayat yang membuat orang bisa terjebak dalam kesesatan. Nah, jadi kalau ulama kamu saling kamu menilai, wah dia tersesat, ya datangnya dari sini. Jadi Al-Quran itu ayat-ayatnya ada yang gak jelas kan, begitu kan? Sehingga terjadi penafsiran-penafsiran. Nah ini masalah kalian, bukan masalah kami. Nah sekarang pertanyaan kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan seperti ini? Banyak alasannya. Salah satunya adalah di QS 2 ayat 30. Coba kita buka. QS 2 ayat 30. Sambil dibuka, saya jelaskan pada teman muslim, umat Kristiani tidak ada Tuhannya membuat ayat-ayat begini supaya orang tersesat. Gak ada. Ya. Tapi Allah kamu membuat ayat yang bisa membuat orang tersesat. Itu intinya. Jadi dia menginginkan kesesatan kan? Kita lihat di QS 2 ayat 30.
Ya. Ketika Tuhanmu berfirman, naik dikit Pak. Ya, oke. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Di bumi itu untuk orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Maksudnya gini, itu apa kau buat manusia yang nantinya akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah, kan gitu kan? Padahal kami senantiasa bertasbih memuji engkau. Lalu jawab Allah SWT, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jelas? Allah menginginkan manusia tersesat. Karena perlawanan dari kalimat itu, buat apa kamu membuat orang manusia yang akan menimbulkan kerusakan dan saling menumpahkan darah? Jadi para malaikat nggak menginginkan itu kan? Nah tentu lawan dari kalimat itu adalah saya menginginkannya. Kan itu artinya. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah Anda sejak dari awal sudah menginginkan terjadinya pertumpahan darah. Sudah menginginkan terjadinya kesesatan. Lah, lalu siapa yang akan menumpahkan darah dan tersesat itu? Ya kamulah maksudnya. Ini kan Tuhan kamu, kitabnya kamu. Maka kau mempelajarinya, kau akan tersesat dan saling menumpahkan darah, saling bunuh-bunuhan. Kalau kami tidak. Nah, Allah kamu menginginkan terjadi seperti itu dalam ayat ini. Jadi dua ayat itu saya kira cukup mewakili untuk menjelaskan kenapa suatu hari nanti di akhir zaman Islam itu akan menjadi asing. Ada 72 sekte kalau salah ya. 72 bidadari. Kita 70-an gitu ya. Nah, jadi mungkin masing-masing aliran itu dapat satu bidadari kali. Begitu. Jadi ini masalah kami, masalah Anda, bukan masalah kami. Kita mau kasih tahu saja. Kok bisa terjadi sih gitu, kenapa nanti suatu akhir zaman Islam itu menjadi agama yang asing kan gitu kan, terjadi perpecahan di sana sini. Ya karena Allah Anda menginginkan itu terjadi. Allah Anda sendiri loh. Ya. Nah itu demikian dari saya Pak Warane. Oke. Pak King David atau Pak Hellboy, Pak Haji Isa ada yang mau ditambahkan sebelum nanti? Saya rasa kita sudah mau masuk ke kesimpulan nih Pak berikutnya. Ya, saya tambahkan sedikit Pak. Silakan Pak. Saya selalu ambil dari perspektif Kristen aja Pak. Saya bacakan dalam Wahyu 22, kitab yang terakhir di Alkitab kita, mulai 18 sampai 21. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Elohim akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Elohim akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini. 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. 21 terakhir. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Jadi jelas bahwa siapa yang menambah akan ditambah malapetaka. Firman Tuhan loh, bukan saya yang bicara loh. Makanya kalau ada yang bilang ini dirubah, ini Anda harus berhadapan dengan ayat ini. Ya, siapa yang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Elohim akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi sangat jelas sekali kitab kita itu tidak ada yang pernah bisa merubahnya. Kalau membuat satu revisi artinya kalimat
bahasa terjemahannya itu dari kalimat yang lama ke kalimat yang baru, itu tidak mengubah artinya. Itu tidak mengubah seluruh manuskrip. Maknanya tidak berubah. Maknanya tidak berubah. Tetapi yang mereka maksud itu mengubah-ngubah itu yang mereka harus buktikan kepada kita. Siapa yang mengubah-ngubah itu? Kalau memang Allah SWT yang mengubah, berarti dia akan berhadapan dengan Wahyu 22. Dia yang menambah, dia yang mengurangi, dia yang kena azabnya. Dan jelas penutupnya ini tidak ada korelasi antara Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dengan Al-Quran. Karena jelas ini, kasih karunia Tuhan yaitu yang menyertai kamu sekalian. Amin. Penutupnya nih loh. Tidak ada lagi sambung kitab lain. Berbeda sekali ya. Jadi jangan disama-samakanlah. Ya. Jauh sekali. Kita punya ayat 31.171 ayat. Kalian hanya 6.600. Berbeda. Langit sama bumi. Jadi tidak bisa kalian sama-samakan. Semua nabi yang tertulis di dalam Perjanjian Lama tidak sama dengan kitab mereka. Alur kisahnya berbeda sekali. Contoh Musa ya. Musa tidak pernah disambar petir sampai mati. Nggak pernah ada. Ya, nggak pernah ada. Di hadapan Firaun yang melemparkan tongkat adalah Harun, bukan Musa. Berbeda. Kalau saya tunjukkan banyak sekali ayatnya berbeda. Tidak pernah di kitab Mazmur kita atau kitab Amsal kita yang berkata bahwa Raja Salomo berbicara kepada semut. Nggak pernah ada. Nggak pernah Raja Salomo naik karpet yang segede apa itu? Lapangan bola. Nggak pernah ada. Jadi siapa yang merubah kitab itu? Silakan Anda berpikir. Karena kitab kita tidak ada yang bisa merubah. Manuskrip asli semua ada, tersimpan, terjaga, terawat. Bahkan terakhir saya dengar di Israel sudah menemukan gulungan Laut Mati itu, kitab Esther sudah lengkap seluruhnya. Sudah diketemukan kitab Esther itu. Jadi apa yang mau dirubah? Penemuan semua kisah Laut Mati semua itu original dan sudah dicocokkan semua lengkap. 99,9% plak sama. Kalau berbicara tentang data, Alkitab tidak ada yang kalahin, paling lengkap. Ya, jadi yang gombal-gambul yang mana silakan Anda berpikir sendiri. Kalau saya, kitab kita sudah final, tidak bisa diutak-atik, dan terjaga, terawat, sempurna detail, tidak perlu tafsir, tidak perlu cerita menceritakan dan menceritakan, tidak perlu. Ayat bisa menjelaskan ayat, ayat bisa mendukungkan ayat, itu Alkitab kita. Silakan Anda bisa menyaksikan di dalam diskusi-diskusi, perdebatan dengan siapapun. Orang Kristen hanya menggunakan satu, yaitu Alkitab. Tidak menggunakan yang lain-lain. Jadi jelas Alkitab kita itu sempurna. Tidak perlu yang menceritakan oleh manusia. Nggak penting. Tidak perlu tafsir, ayat bisa menjelaskan ayat. Hebat Alkitab itu. Karena ini dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau dari manusia, saya lebih baik jadi agnostik. Daripada saya pindah ke RT 6 Gang Becek. Demikian Pak Warene dan Pak Robin, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Haji Isa. Amin. Boleh saya closing statement Pak Warene? Tidak cuma Alkitab, Al-Quran, Allah di Al-Quran yang menjamin kitab suci umat Kristen ini, tapi Allah yang ada di Alkitab pun ya menjamin, sangat menjamin tidak ada perubahan di dalam Alkitab. Yes. Terima kasih Pak King David. Lanjut Pak Haji Isa. Terima kasih. Iya, kalau kita bicara tentang kebenaran ya, memang Alkitab ini luar biasa. Dikonfirmasikan dengan data sejarah yang penuh dengan bukti-bukti dan data. Dan
bahwa Alkitab ini benar-benar dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Bagi saya, di luar Alkitab hanyalah kitab kan, bukan kitab dari Tuhan. Ya, kitab buatan manusia. Demikian, Pak Orani. Tuhan Yesus memberkati Pak King juga, Pak Robin Hood, dan Pak Orani. Dan teman-teman di OSI. Pak Robin Hood, kita mau sampai pada kesimpulan. Silakan Pak. Ada Bapak mau sampaikan dulu? Saya silakan Bapak sampaikan lebih dulu, baru saya tutup kesimpulan terakhir. Kalau dari saya, itu tadi teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim, pilih satu topik, terus lihat dari surah turun pertama ada nggak di situ, surah turun kedua ada nggak, surah turun ketiga, periksa semua secara berurutan. Nanti kamu akan mendapatkan logika berpikir dari Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kamu akan tahu kebenaran itu dengan lebih baik lagi daripada hanya sekedar mendengarkan omongan dari ustaz kamu, dari ulama kamu. Kamu juga bisa pelajari sendiri dan membuat kesimpulannya. Nah, itu saja dari saya, Pak Orani. Makasih. Oke ya, jadi kalau kita lihat Pak, apa yang disampaikan Rudi Muslim di Rakyat, ini sebenarnya dia terpengaruh dengan ajaran dari para ulama-ulama dia, ustadz-ustadz yang jahat seperti Adi Hidayah. Ya, ustadz jahat itu mereka memelintir Al-Quran mereka sendiri, Pak. Ya, karena Muhammad sudah mengatakan di dalam satu hadis bahwa pada akhir zaman akan muncul ulama-ulama semacam Adi Hidayat ini. Justru mereka lah ulama-ulama yang akan menghancurkan Islam ini. Jadi apa yang kita sudah tunjukkan dalam video tadi, bahwa Adi Hidayat tidak menghargai Al-Quran sendiri, dia tafsir sendiri. Sehingga tadi Pak Haji Isa bilang, justru dia mengajarkan sekte baru, ya, penyesatan daripada Qurannya sendiri gitu. Ya, jadi kalau kita memahami Quran secara benar, ya, sayang ini tidak dipahami oleh para Islam-Islam yang mau belajar Quran dari tafsir-tafsir mereka. Nah, ada 11 ya, tadi saya katakan hanya ada 11 ayat yang terindikasi mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya, ya, yang di Taurat, Injil, Mazmur yang ada dalam Alkitab itu telah dirubah. Tetapi dari 11 ayat itu hanya ada satu ayat saja, yakni QS 79, yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu, ayat kitab-kitab sebelumnya itu dirubah-rubah, dan itu dilakukan oleh para rabi-rabi Yahudi tadi. Ya, ini ya, saya katakan ini. Inilah satu-satunya, QS 279. Ya, 10 ayat lainnya hanya yang dirubah itu adalah maknanya, ya, penyampaiannya putar-putar oleh lidah para rabi-rabi atau pendeta-pendeta Nasrani, ya, atau pelaksanaannya itu tidak sesuai. Nah, kemudian kesimpulan saya dan Pak Robin Hood bahwa ada 35 ayat di dalam Al-Quran yang mirip satu sama lainnya, mengatakan bahwa Allah SWT menjaga janji-janji atau kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang ada di dalam kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, kitab-kitab Zabur, atau kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya yang saat ini ada dalam Alkitab, itu terjaga 100%. Ya, jadi tidak ada yang dirubah-rubah. Nah, ini kalau masih percaya dengan Al-Quran mereka sendiri. Ya, kalau saya mengutip, ada kata-kata yang sering diucapkan orang apologet Kristen, Pak Rudi Yohanes, Pak sang debater ya, Rudi Yohanes mengatakan, jangan-jangan hanya saya sendiri nanti yang tersisa di bumi ini yang benar-benar percaya kepada Al-Quran. Ya, sementara orang-orang Islam sendiri udah nggak percaya lagi dengan Al-Qurannya sendiri. Oke? Gitu Pak Robin Hood. Ada lagi Pak, sebelum saya tutup Pak, lanjut Pak. Ya, itu aja. Udah boleh. Udah cukup jelasin. Terima kasih Pak Robin Hood ya. Saya banyak belajar dari Pak Robin Hood ini, seperti Pak
Tadi Haji Isya juga sudah sampaikan ya bahwa Pak Robin Hood tadi sudah memaparkan dengan sangat baik ya. Terima kasih Pak. Nanti berikutnya kita akan belajar bersama lagi Pak ya di kajian-kajian berikutnya. Dan Pak King David dan teman-teman lain yang sudah masuk di live chat ini, terima kasih sudah berpartisipasi di dalam kajian kita. Mari kita belajar hal-hal seperti ini supaya kita semakin yakin, semakin tahu akan kebenaran yang sesungguhnya. Ya, kebenaran yang sesungguhnya hanya pada pengajaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita lewat Alkitab. Ya, selain itu adalah penyesatan-penyesatan. Nah, teman-teman, sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Tuhan beserta kita semua. Shalom, salam kebajikan. Haleluya. Amin. 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 Amin.